Ya menguasai itu belum lah Kak. Kalau tentang IKM itu karena sekolah kita juga belum menerapkan, baru nanti di bulan ini Pak. Itulah dasar dari beliau kemarin, ya, memang tepat memang ambil pedoman itu Pak. Atau yang lain kan bisa jadi multi dan sebagainya. Dan sekolah mereka kan memang saya paling ya ini menambah caranya. Kemarin Bu Kema ada ini juga Kak, Bu? Budaya positif. Ada juga Pak. Nah, kurang lebih lah ya mereka ya. Kalau visi dan misi sekolah ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Memang kalau menurut saya memang itulah tantangannya itu pembelajaran berdiferensiasi itu. Memang kita dituntut agak aktif. Guru itu. Gurunya agak aktif supaya muridnya aktif. Dan kita di kelas tidak terlalu aktif karena kita sudah mendesain pembelajaran yang interaktif atau membuat mereka menjadi aktif, tidak pasif. Karena kalau siswa yang sesuai dengan potensi mereka itu, mereka cenderung antusias atau termotivasi dalam belajar. Kalau dia hanya terpaku hanya satu, ada anak tertentu yang kurang menarik dalam menangkap pembelajaran itu. Makanya kita dalam IKM ini ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Yang mungkin agak lumayan kompleks nanti. Saya juga nanti belajar nanti dari 2 itu. Jadi intinya begini, kalau bisa mulai sebuah kesimpulan. Ketika kita nanti memutuskan untuk menggunakan kurikulum merdeka mandiri, kita memilih mandiri belajar, berubah atau berbagi, secara otomatis kita harus melihat kembali visi misi sekolah. Iya. Kan? Karena harus disesuaikan dengan kurikulum yang akan kita adopsi yang akan datang. Di mana visi misi tadi itu kalau memang sudah tidak sesuai harus kita sesuaikan. Nah, yang menjadi motor penggerak di dalam merumuskan dan merancang visi yang baru ini adalah CJP ya, Pak. Kalau menurut saya intinya di sini CJP harus tahu bagaimana tahapan-tahapan di dalam menentukan visi misi sekolah. Yang pada intinya visi misi sekolah tadi itu kan harus menjawab tentang apa yang kita inginkan terhadap siswa ke depannya. Tentu siswa yang kita inginkan ke depannya itu kan yang siswa yang punya 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Itulah cita-cita yang kita inginkan bagi sekolah ini, di mana kita mencetak siswa setelah keluar dari sini terbentuklah siswa yang punya 6 dimensi profil Pancasila itu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, apakah dari visi yang sudah kita buat sekarang ini sudah mencerminkan 6 dimensi ini atau belum? Kan kayak gitu. Apakah 6 dimensi itu juga harus tergambar dari redaksi visi misi sekolah ketika kita mengadopsi IKM? Karena yang sekarang seperti yang kita diskusikan kemarin ada 3 dimensi yang sudah kita gunakan di visi misi yang sekarang. Yaitu kita ada mandiri, ada cerdas juga di situ, ada kemudian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya punya kita kan visi misinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, kompetitif dan mandiri. Sudah ada 4. Itu yang sudah kita rumuskan di visi sebelumnya. Apakah ini harus kita rubah dan memasukkan 6 dimensi yang ada, atau tidak harus juga dari 6 dimensi itu tergambar dari redaksi visi misi sekolah ketika kita nanti menerapkan IKM? Kalau kemarin sih Bu yang saya dapatkan itu tidak mesti 6, yang penting ada Bu, ada tergambar dalam situ. Tidak boleh juga 1. Mungkin ya yang seperti itu, yang 4 juga boleh Bu.
atau mau ada ditambahkan lagi juga boleh. Jadi tidak mesti 6 Bu, tetapi jangan 1 atau 2 aja, itu kan udah biasa. Dan lebih kompleks itu lebih baik 6-6-nya Bu, bisa termasuk dalam itu. Soalnya kalau berkebinekaan global itu ya pasti ada kaitannya juga dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita sebagai umat yang beragama, kita mungkin ya dari berbudi luhur itu kita sudah ada seperti berkebinekaan global Bu, saling toleransi. Dalam agama kan juga sudah diajarkan begitu Bu. Nah, jadi menurut saya sebenarnya sudah ada memang itu Bu. Cuman ya nanti kita mungkin dalam tahapan bawahnya itu implementasinya itu yang harus diterapkan Bu lagi. Di melalui pembelajaran berdiferensiasi itu nanti mungkin ada sisipan Bu. Dan bagaimana kita lebih tegas dalam menerapkan budaya positif, yaitu keyakinan sekolah yang telah kita buat dan keyakinan kelas. Kalau jika ada bapak ibu guru yang mempunyai aturan kelas tersendiri tidak masalah, yang telah disepakati bersama siswa tersebut. Aturan dalam kelas itu namanya keyakinan kelas. Kalau ada melanggar, ya tetap harus ditindak supaya tidak mengulangi lagi. Sebenarnya sih kalau saya analisa dari diri saya sendiri tentang sekolah kita ini, ya sebenarnya sudah ada Bu, cuman ya tinggal tertuang di dalam kurikulum aja pelaksanaannya nanti. Isi kita itu mungkin belum kita masih pakai KTP, mungkin nanti di kelas 10 itu kan memang ya sudah tertulis Bu. Kalau secara tersirat sudah sebenarnya itu. Karena Ibu sebagai pimpinan juga teman-teman juga sudah melaksanakan itu. Kemarin itu saya pantau memang ada membuat keyakinan sekolah, mengundang orang tua siswa untuk bersama-sama mengetahui apa aturan dan peraturan sekolah. Itu juga termasuk Bu, dalam keyakinan sekolah untuk menerapkan budaya positif. Kayak mereka yang gotong royong, nah itu udah Bu. Kayak ekskul itu ekstra itu Bu, mereka tebas-tebas lama-lama itu gotong royong juga. Untuk budaya positif, saya tidak tahu ya Pak yang di CGP. Kalau dalam pemikiran saya budaya positif itu budaya yang kita buat dan terapkan. Kenapa kita buat budaya itu? Karena kita melihat bahwa itu yang belum dibiasakan di sini. Kalau yang akan datang ketika kita membuat budaya positif, harusnya kita mengidentifikasi dari 6 dimensi itu mana yang belum bisa diterapkan dengan baik di sini. Itulah kita yang buat rancangan budaya positifnya untuk terus kita laksanakan sehari-hari sehingga ke depan dimensi itu sudah menjadi bagian dari anak kita. Jadi harusnya kita bisa mengidentifikasi kondisi kita kaitkan dengan dimensi 6 dimensi. Nah, di 6 dimensi itu mana yang memang belum, atau kalaupun sudah dilaksanakan tapi sangat minim, padahal itu menjadi salah satu aspek yang paling penting untuk kita terapkan di sini. Itulah yang kita buat atau kita rancang sebagai budaya sekolah yang nanti akan kita terapkan secara bersama-sama dan dalam waktu secara terus menerus untuk bisa membentuk anak atau untuk bisa melihat bahwa anaknya nanti bisa menerapkan dimensi ini menjadi bagian dari kepribadiannya, menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan. Maka kita budayakan itu setiap hari mungkin atau di beberapa hari dalam 1 minggu untuk pelaksanaan itu gitu, dari 6 dimensi itu. Karena sekarang sekali lagi yang acuan kita ke depan dalam membentuk siswa ini kan ya 6 dimensi itu. Itulah yang ingin dicapai kan? Yang ingin dicapai ke depan pendidikan itu pelajar yang punya 6 dimensi. Dari 6 dimensi itu mana yang belum sama sekali kita kurang kita terapkan di sini. Padahal itu menjadi salah satu bagian penting yang untuk kita tanamkan ke anak. Itu kalau menurut saya budaya positif ke depan yang kita harus buat dan kita laksanakan dan sosialisasikan dan laksanakan. Nah, mungkin nanti yang belum yang belum nampak maksimal kata Ibu tadi minim, yaitu bernalar kritis. Menurut saya di dalam nanti pembelajaran berdiferensiasi itu kan nanti itu juga menerapkan bernalar kritis Bu. Siswa itu semuanya aktif, yaitu
ya bisa merefleksikan diri dan teman yang lain dalam pembelajaran itu, Bu.